Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video tutorial simulasi CFD dengan OpenFOAM. Jadi pada tutorial 4 ini kita akan mensimulasikan fenomena adveksi difusi pada kasus polutan dispersion ya. Jadi skema kasusnya nanti akan seperti ini, di mana kita memiliki sebuah sungai ya. Anggap aja ini adalah sungai yang kita amati ya. Jadi sungai panjang, tapi kita amati 10 meter saja ya, dalam radius 10 meter. Kemudian sungai ini memiliki lebar 4 meter, di mana di dalamnya itu terdapat kontaminan ya, atau sebuah polutan berbentuk lingkaran seperti ini. Kita bisa anggap ini sebagai misalkan tumpahan minyak maupun sumber limbah dari sebuah industri ya. Dan perpolutan ini dia memiliki posisi awal seperti ini ya, dan juga memiliki ukuran. Nah, pada kasus ini kita akan coba simulasikan bagaimana polutan ini nanti akan terbawa oleh aliran kecepatan sungai sebesar 0,1 meter per second, dan kita amati bagaimana perilaku dari persebaran polutan itu. Oke, kita langsung saja pergi ke terminal OpenFOAM ya. Oke, kita pergi ke tutorial terlebih dahulu seperti biasa. Kita cek. Nah, fenomena adveksi difusi itu biasanya solvernya menggunakan scalar transport form ya. Nih, scalar transport form. Nah, yang berada di dalam folder basic kita cek. Nah, di sini scalar transport form. Kita masuk ke folder tersebut. Kita cek isinya. Nah, ini ada dua folder. Kita bisa copy, terserah mana saja. Misalkan kita ambil satu case pitch daily ya. Pitch daily. Ini saya kurang tahu isi kasusnya apa, tapi yang jelas kita ambil isinya saja nanti. Kita ambil isi beberapa filenya, kemudian kita modifikasi sesuai dengan skema kasus yang kita miliki. Kita copy si pitch daily ini ke folder D training OpenFOAM ya. Kemudian enter. Kita masuk ke folder D training OpenFOAM. Nah, silakan pitch daily ini kita rename ya. Kita rename terlebih dahulu menjadi tutorial 4 polutan dispersion. Oke. Nah, silakan teman-teman rename ya. Bisa melalui terminal maupun melalui Windows Explorer ya. Di sini saya menunjukkan melalui terminal polutan dispersion. Oke. Oke, kita sudah punya tutorial 4 polutan dispersion. Nah, kita buka terlebih dahulu isi dari folder case yang ada di sini. Ya, seperti biasa kita cek dari struktur filenya terlebih dahulu ya. Terdapat 3 folder utama. Ini folder wajib, null, constant, dan sistem, dan 2 folder lainnya, yaitu all clean. Kita hapus terlebih dahulu ini ya. Kita hapus ini. Untuk bagian all clean itu sisakan ini saja ya teman-teman. Clean case ini saja ya. Nah, biasanya begini atau seperti ini juga boleh. Kemudian di bagian all run ini menunjukkan alur kita menjalankan simulasi. Nah, di sini agak sedikit rumit ya di sini. Tapi nggak masalah, kita coba akan jalankan sendiri ya, sesuai dengan proses yang akan kita buat nanti. Oke, seperti biasa kita nanti akan membuat mesh terlebih dahulu. Kita asumsikan ini nanti alirannya 2 dimensi ya, sama seperti pada tutorial 3 kemarin, pada kasus heat conduction. Jadi si kedalaman sungai, ini sungai tanpa atas ya sebetulnya.
Jadi si kedalamannya nanti kita tidak hitung, jadi seolah-olah tidak memiliki kedalaman, melainkan si polutannya ini berada di permukaan sungai gitu ya, kita asumsikan begitu. Meskipun ini alirannya sebetulnya bukan multifasa juga, kita hanya murni menganalisis bagaimana sebuah besaran skalar, dalam hal ini adalah nanti konsentrasi dari polutannya ya, konsentrasi zat dari polutannya itu menyebar dan terbawa oleh aliran. Oke, kita buat block mesh-nya terlebih dahulu. Di bagian sini sudah terdapat block mesh. Kemudian ini saya langsung copy ya teman-teman dari kasus yang sudah pernah saya buat, nanti sembari saya menjelaskan. Ini saya langsung copy aja. Oke, nanti silahkan teman-teman bisa pause video ini ya untuk mengikuti apa aja yang harus dimodifikasi dari file blockmeshdict. Oke, ini kan titik-titik dari blockmesh-nya ya, sama seperti biasanya. Ini adalah sumbu X dan Y, maka sumbu Z-nya itu adalah ke arah sana. Oke, misalkan ini titik 0, 1, 2, dan 3, maka si kedalaman sungainya nanti kita buat seolah-olah dia nanti tidak memiliki kedalaman ya, sama seperti kasus sebelumnya. Kita punya titik 4, 5, 6, dan 7. Nah, maka silakan didefinisikan ya, ini adalah vertex 0. Ini hanya keterangan aja ya teman-teman, ini tidak dieksekusi. Bagian komen ini hanya keterangan untuk mempermudah kita. Vertex 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke. Panjang sungainya 10 meter dengan lebar 4. Kemudian kedalamannya ini kita buat semisal 0,1 ya, meskipun nanti kita buat seolah-olah tidak memiliki kedalaman dengan menggunakan boundary condition empty ya, seperti pada kasus heat conduction pada tutorial 3. Jadi jika teman-teman belum melihat videonya, silahkan dicek ya. Silahkan dicek video tentang simulasi heat conduction. Oke, kemudian kita definisikan semua seperti biasa. Kita memiliki sisi kiri nanti sebagai sisi inlet, sisi kanan sisi outlet, bagian atas, bagian bawah, bagian depan, dan bagian belakang. Jadi kalau kita definisikan, kita sudah memiliki vertisisnya, kemudian kita hubungkan membentuk sebuah blok. Kita akan buat selnya nanti sebanyak 200 ke arah X, jadi ini nanti akan dibagi sebanyak 200 sel, kemudian ke arah Y-nya 80 ya. Oke. Nah, kemudian kita definisikan semuanya, semua sisi dari domain kita ya, baik sisi kiri, kanan, atas, dan seterusnya, dengan menggunakan type patch di sini. Kecuali sisi bagian depan, sisi sini dan belakang, kita buat dia empty ya, karena seolah-olah akan kita buat tanpa ketebalan, atau kita tidak hitung fenomena yang terjadi pada arah sumbu Z. Jadi kasusnya murni menjadi 2 dimensi. Oke, ini block mesh-nya. Silahkan teman-teman bisa ikuti ya, atau di pause videonya. Oke, kita save, kemudian kita arahkan ke folder case kita, tutorial 4, kita bersihkan, dan kita jalankan block mesh. Oke, jangan lupa kita buat file dummy, misalkan kita namakan pollutant dispersion.foam. Oh maaf, salah ya, salah. Kita remove dulu, pakai RM ya, bukan MV, remove. Kita buat lagi touch pollutant
dispersion.form. Oke, kita coba buka. Ini kasus kita sebelumnya ya. Oke, kita coba buka si pollutant dispersion di thisday training open form tutorial 4 pollutant dispersion. Nah, ini adalah domain kita ya, kita buat rapat ya. Kita buat sangat rapat sebanyak 20 sel ke arah X dan 80 sel ke arah Y. Dan ketebalannya seperti ini. Nah, jadi kita nanti tidak akan memperhitungkan apa yang terjadi ke arah Z, melainkan kita hanya fokus menghitung bagaimana perubahan polutan tadi ketika terbawa aliran ke arah X dan juga Y. Jadi kita amati persebarannya ke arah X dan Y. Oke, kita coba cek apakah sudah betul semua sisinya, misalkan sisi kiri. Oke, kita ekstrak blok terlebih dahulu ya. Sisi kiri, left side. Nah, ini sudah betul ya teman-teman. Kemudian sisi kanan. Nah, ini sudah betul. Oke, selanjutnya adalah kita perlu mengatur yang namanya set fields. Oke. Kita atur yang namanya set fields. Jadi set fields nanti digunakan untuk menambahkan si polutan ini ya. Jadi di dalam mesh kita nanti akan berikan polutan. Nah, terus bagaimana cara mengaturnya? Nanti kita menggunakan yang namanya set fields. Nah, set fields itu nanti akan berada di folder system. Nah, ini kan masih kosong. Nah, silakan teman-teman dapatkan file set fields seperti biasanya menggunakan form get dict spasi set fields dict, enter, dan otomatis akan tercopy di sistem. Oke. Nah, sebelum kita cek isinya ya, kita edit terlebih dahulu si boundary condition dan initial condition dari kasus kita. Oke, kalau di kasus adveksi difusi atau konveksi ya, jadi gabungan adveksi difusi itu sering disebut juga sebagai konveksi. Di folder 0 kita memiliki dua variabel ya, yaitu U dan T, di mana U ini adalah kecepatan dan T ini adalah skalarnya, besaran skalar. Jadi dalam hal ini adalah konsentrasi dari si polutannya. Jadi kalau pada heat conduction sebelumnya T itu adalah temperatur, di sini nanti berlaku sebagai konsentrasi polutannya. Jadi skalar, besaran skalar di open form itu disimbolkan T. Jadi T itu tidak selalu temperatur ya teman-teman. Nanti tergantung unit yang digunakan. Jadi kalau unitnya seperti ini artinya masih Kelvin. Nanti kita akan ubah unitnya menjadi yang namanya kilogram mol ya. Jadi quantity. Jadi quantity sebuah zat. Maka yang aktifkan di kolom 5 ya. Jadi mestinya nanti ini akan kita ubah seperti ini. Nah, maka ini adalah satuannya kilogram mol. Satuan kuantitas polutan. Kilogram mol. Oke, jadi si T ini bisa berlaku sebagai kuantitas polutan. Tergantung satuannya. Intinya T ini adalah besaran skalar ya. Bisa apapun itu. Temperatur, quantity, konsentrasi ya, dan lain sebagainya. Oke, kita save, kemudian kita ubah terlebih dahulu ya ini. Kita ubah di boundary-nya. Saya akan langsung copy, nanti silakan teman-teman ikuti juga. Saya akan copy sesuai dengan yang ada di sini. Oke.
Oke, saya akan copy seperti ini ya. Nah, ini satuan kilogram mol, satuan dari polutan. Kemudian bagian initial condition-nya itu kita set 0. Kenapa? Karena mula-mula di sungai ini belum ada polutannya ya. Jadi initial condition-nya kita set konsentrasi polutannya itu 0. Dan kita akan berikan di daerah tertentu di sini. Jadi dari 2 meter sisi kiri, kemudian memiliki ukuran 0,6, bentuknya lingkaran, dan ada 2 polutan lain yang ukurannya sama ya, tapi posisinya berbeda. Nah, maka awal mulanya kita anggap sungai itu polutannya 0, jadi tidak ada konsentrasi polutan, maka kita set 0. Kemudian di bagian upper side sini kita akan set 0 gradient. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sini, nanti polutannya akan menyebar seperti apa ke arah sini kita belum tahu, maka kita set 0 gradient ya. Di sisi atas, kemudian di sisi bawah juga 0 gradient, di sisi kiri juga gini 0 gradient, di sisi kanan juga 0 gradient. Kemudian di sisi depan dan belakang kita set empty ya, karena kasusnya 2 dimensi. Maka kita hanya murni menganalisis bagaimana perubahan polutan ini ke arah X dan ke arah Y. Ke arah Z-nya kita buat empty. Jadi artinya tidak dihitung ya. Oke. Kemudian ini kita save. Kemudian baru kita edit. Ini kita tutup ya. Dari case sebelumnya kita tutup. Block mesh tadi sudah kita edit. Nah, kita edit sekarang sisi U-nya, kecepatannya. Nah, sisi U-nya di sini saya juga akan mengcopy dari file yang sudah saya buat. Teman-teman bisa langsung ikuti ya, nanti di post videonya saja, kemudian di copy. Tapi di akhir video nanti saya akan bagikan semua link dari tutorial ini ya, dari folder case-nya, jadi teman-teman bisa langsung jalankan ulang. Oke, ini kecepatannya. Nah, ini satuannya kita ubah ya, U di sini, objeknya U, kecepatan, ini satuannya meter dikali second pangkat 1. Ya, ini kan sebetulnya bentuknya meter second pangkat 1 begini ya, atau meter per second. Oke, nah kemudian mula-mula kecepatan awalnya itu adalah 0,1 meter per second, kecepatan dari sungainya. Nah, pada sisi kiri kita berikan dia inlet, jadi kecepatan masuk secara konstan 0,1 meter per second, kita set fixed value, nilainya kita set uniform, dan di bagian ini bentuknya adalah vektor, karena dia kecepatan ya, punya arah ke X, punya arah ke Y, dan punya arah ke Z. Berbeda dengan besaran skalar ini tadi, temperatur maupun kuantitas polutan. Nah, di sini hanya besaran skalar ya, hanya nilainya saja tanpa ada arah. Nah, kalau si vektor kecepatan dia berisi komponen vektor seperti ini ya, ada komponen ke X, Y, dan Z. Maka kecepatan yang kita pakai karena dia searah sumbu X, komponen yang kita isi adalah komponen X sebesar 0,1. Di sisi kiri kita set fix sebesar 0,1. Sisi kanan kecepatannya kita tidak tahu ya nanti apa yang terjadi di sini, maka kita set dia kecepatannya 0 gradient. Kemudian bagian atas dan bawah ini kita buat slip, artinya tidak ada gesekan pada tepian sungai. Kita buat slip ya, jadi kecepatannya nanti akan sama di sini maupun di dekat dindingnya akan sama. Maka kita buat slip. Kemudian depan dan belakang kita buat empty karena tidak menganalisis ke arah Z. Kita save. Kemudian selanjutnya kita kembali ke folder system. Kita edit file set fields-nya. Oke, kita cek dulu terlebih dahulu isinya seperti ini ya. Ada 2 keywords utama yaitu default
default field values, kemudian regions, dan isinya. Nah, ini maksudnya apa? Oke, saya copy terlebih dahulu dari file yang sudah saya siapkan. Oke, saya copy terlebih dahulu. Oke ya, kita copy. Bentar, saya sudah punya copy filenya sebetulnya. Oke, kita copy ke set fields kita. Isinya akan seperti ini ya. Jadi saya akan jelaskan satu persatu. Nah, default ini akan memberikan nilai default pada besaran skalar yang kita inginkan. Dalam hal ini adalah T, yaitu kuantitas dari polutannya. Kita atur 0. Jadi pada seluruh domain di sini, ya, awal mula kita set 0 semuanya. Kemudian kita akan ambil region tertentu, ya, di sini, untuk membentuk si polutan ini. Nah, si 3 polutan ini. Kita akan ambil region di dalam mesh. Jadi si file set field stick ini, dia digunakan untuk memanipulasi mesh ya, memanipulasi sebuah properti di dalam mesh. Dan di bagian region ini kita akan pilih cylinder to cell. Jadi saya akan contohkan nanti kurang lebih seperti ini ya. Misalkan ini adalah silinder ke arah 1, 1, dan 1. Radiusnya 0,4. Aksesnya dia adalah 0. Senternya berarti berada di X-nya 1, Y-nya 1. Nah, kita buat di 0 aja. Oke, jadi konsep dari set field disk itu kurang lebih begini ya, teman-teman. Jadi nanti akan mengambil polutan. Oke, klipnya ini mungkin agak salah ini ya, kita hapus terlebih dahulu, kita buat lagi klip. Jadi ini hanya untuk mendemokan ya, hanya untuk mendemokan maksud dari si set fields-nya. 0,4, senternya ada di 1, ini ada di 1. Oke, contoh, kita ambil contoh polutan 3 dulu ya. Polutan 3 itu kan posisinya dia X-nya ada di 2, Y-nya juga di 2. Oke. 2 dengan radiusnya 0, radiusnya 0,6. Oke, ini mestinya radius ya, ini ya. Bukan diameter ya, jadi radiusnya 0,6. Oke, ini skemanya masih kurang tepat ya. Jadi ini radius ya, teman-teman. Radiusnya 0,6. Ya, jadi sepertinya nanti perlu saya edit terlebih dahulu ini. Jadi skemanya ini kurang tepat. Yang betul ini bukan diameter ya. Jadi 0,6 ini adalah radiusnya. Nah, jadi hasilnya begini nanti kurang lebih. Nah, kurang lebih akan seperti ini ya. Nah, jadi si set fields itu sebetulnya fungsinya untuk mengambil region tertentu ya,
Di sini regionnya kita pilih. Kemudian mau kita isikan apa nanti di region ini. Nah, akan kita set konsentrasi polutannya di dalam region ini. Nah, maka untuk memanipulasi mesh ini, untuk memilih bagian ini, kita menggunakan set fields. Dan set fields itu banyak sekali ya. Perintah regionnya itu harus diambil menggunakan apa. Misalkan di sini cylinder to cell, maka berbentuk silinder untuk mengambil sel di dalam domain kita. Kalau misalkan nanti box to cell, nah itu akan membentuk sebuah kotak, mengambil sel dalam bentuk region box. Kalau ini kan silinder ya. Nah, silinder. Jadi poin ini, poin 1, poin 2 di cylinder to cell, ini adalah poin dari silinder yang mengambil bagian selnya. Jadi misalkan kita letakkan di 11-1, itu posisinya nanti akan seperti ini. Ini saya sembunyikan dulu ya. Saya sembunyikan. Misalkan saya buat ruler di sini, posisi 11, oh maaf, bukan 11 ya. Tadi kan di polutan 3 itu 22-1. Ya, posisinya 22-1. Nah, jadi garis ini. Jadi si poin ini dia akan mendefinisikan, oh saya ingin membentuk silinder yang menembus domain saya, seperti pada klip ini tadi ya. Nah, ingin membuat sebuah silinder yang menembus domain sehingga perpotongannya itu akan mampu mengambil sel di dalam domain kita. Nah, jika kita ingin mengambil sel ini ya, maka kita potong dia menggunakan silinder panjang seperti ini, dan daerah yang terpilih atau yang tercover oleh silinder itu akan diambil, maka bentuknya akan seperti ini. Oke, input di sini adalah radiusnya, kemudian kita beri perintah dia, field value. Jadi kita berikan nilainya berapa yang ingin kita berikan pada region yang kita ambil di sini. Misalkan di region ini akan kita berikan konsentrasi polutan sebesar 1 ya. Sebesar 1. Jadi maksudnya adalah si 1 ini artinya ada polutan. Nah, begitu ya. Nah, kalau 0 kan tidak ada polutan. Jadi nilainya hanya 1 dan 0 ya. Jadi hanya menunjukkan nilai boolean ya, nilai ada atau tiada. Jadi bukan sebuah nilai konsentrasinya, melainkan hanya sebuah kondisi ada atau tidak adanya sebuah kuantitas. Nah, nanti konsentrasi dari polutan ini, karakteristik persebarannya seperti apa, itu diatur di transport property. Nah, jadi di bagian luar ini kita set 0, artinya tidak ada polutan. Di sini kita set 1. Jadi artinya ada besaran skalar di region ini. Nah, kita besarannya, propertinya seperti apa, belum kita atur. Jadi hanya mengatur bahwa di region ini itu ada keberadaan polutan. Nah, begitu ya. Oke, jadi silahkan nanti diedit seperti ini. Kita akan set semuanya. Semua polutan ini ya. Ini radius ya teman-teman. Sekali lagi ini adalah radius, bukan diameter. Ini saya salah membuat gambar di sini. Oke, nanti dibuat seperti ini untuk polutan 1. Pastikan di sini juga dibuat yang sama, tapi di sini adalah silinder to face. Jadi selain dari selnya nanti si face-nya ini akan terpilih juga. Nah, si luar face-nya ini akan terpilih. Jadi selain selnya, si bagian face ini itu akan kita pilih juga. Jadi untuk membuat sebuah manipulasi daerah atau region itu menggunakan minimal 2 ya, bagian sel yang kita pilih dan bagian face-nya. Oke, ini untuk polutan 1, kemudian untuk polutan 2 sama, hanya posisinya yang berbeda. Di polutan 2 dia posisinya di sini.
Maka nanti ini yang kita ubah ya, poin 1, poin 2-nya. Oke, dan polutan 3 kita lakukan proses yang sama. Oke, kita save. Selanjutnya adalah kita atur bagian si transport propertinya. Oke, di sini ada dt lagi. Nah, jadi konteksnya kalau di sini dt ini adalah koefisien difusi ya, atau diffusivity dari polutan. Nah, oke. Jadi misalkan di bagian sini tadi kita berikan polutan, misalkan 1 ya nilainya, artinya ada polutan dengan konsentrasi 1, kemudian kita ingin memberikan dia properti tambahan, yaitu memiliki karakteristik diffusivity sebesar sekian. Oke, dalam hal ini kita akan coba berikan nilai sebesar 0,01. Oke, kita save. Kita coba cek ini ya, persamaan adveksi difusi terlebih dahulu ya. Nah, jadi jika teman-teman cek di video paling awal tentang pendahuluan CFD, itu kan ada persamaan adveksi difusi. Jadi si persamaan adveksi difusi itu terdiri dari dua fenomena ya, adveksi dan difusi. Jadi T di sini tadi adalah si polutannya, bagaimana perubahan terhadap waktu jika terbawa oleh aliran. Di sini ada kecepatan dan memiliki karakteristik difusi ya. Dia memiliki sifat diffusivity, artinya bisa menyebar ke segala arah. Nah, maka persamaan ini yang sebetulnya dihitung oleh scalar transport form. Makanya di kasus ini kita memiliki U atau variabel tambahan di folder 0 tadi ya. Oke. Kita save, kemudian yang kita atur lagi adalah di bagian sini. Ini tidak perlu ya, change dictionary ini kita bisa hapus karena file wajib itu sebetulnya hanyalah ini, 4 ini di folder system. Nah, ini kita perlukan kan tadi untuk membuat sebuah polutan di dalam domain ya tadi ya, di dalam domain sini kan. Oke, kemudian yang kita atur lagi adalah si EV scheme-nya. EV scheme-nya kita atur seperti ini ya. Nah, ini standard practice ya. Seperti sebelumnya pada kasus heat conduction, ini juga standard practice. Nah, bagian divergence ini kita atur Gauss linear upwind. Nah, ini juga standard practice. Nah, divergence scheme ini digunakan untuk menghitung si suku ini ya, divergence dari kecepatan dikalikan dengan polutannya, besar konsentrasi polutannya. Oke, kemudian ini juga standard practice tadi ya, menggunakan Gauss linear corrected. Di sini juga harus corrected. Oke, kita save, tidak ada yang spesial dari sini. Kemudian EV solution-nya di sini kita punya solver yang sama dengan kasus heat conduction ya, untuk menyelesaikan linear solvernya. Nah, kalau sebelumnya kita menggunakan PCG, di sini pada kasus ini kita bisa gunakan settingan ini ya, ini juga boleh. Kemudian kita cek terlebih dahulu kasus yang sudah pernah saya jalankan.
Close linear. Oke, ini kita tidak akan ubah ya. Tapi teman-teman boleh pakai yang PCG seperti kemarin. Sama ya. Kurang lebih sama. Jadi masing-masing solver itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Biasanya nanti berhubungan dengan proses iterasinya, ya, akurasinya, kemudian seberapa cepat dia bisa menghitung matriks persamaan yang ingin kita selesaikan. Oke, kita biarkan seperti ini, karena ini dari contoh ya, dari contoh si pitch daily tadi, kita biarkan seperti ini. Kita save, kemudian yang kita atur lagi adalah di bagian control dict. Nah, di sini kita akan jalankan simulasinya itu sepanjang 80 detik ya, dengan time step-nya adalah 0,1, wait intervalnya adalah 10. Nah, silakan teman-teman ubah sendiri ya. Dalam hal ini saya hanya ingin menyimpan per 10 detik. Karena ini banyak nanti, dari 0 sampai 80 itu kan akan ada sekitar 800 siklus ya, 800 step. Kalau misalkan time step-nya adalah 0,1. Nah, itu akan saya simpan per 10. Artinya folder 0 tersimpan, kemudian di folder 1 tersimpan, folder 2 tersimpan, dan seterusnya sampai 80. Oke, kita save. Nah, prosesnya ini tadi mestinya satu kali kita sudah jalankan block mesh, kedua kita jalankan set fields-nya ya. Karena hasil block mesh tadi kan masih mesh kosong seperti ini. Nah, kita ingin jalankan set fields. Ingin kita berikan polutan di daerah yang sudah kita definisikan di set fields. Oke, maka jalankan set fields. Oke. Nah, ini selesai ya, akan terpilih. Kemudian coba kita reload di sini. Kita reload. Pastikan ini skip zero time-nya kita uncentang dulu ya. Atau di uncheck. Jangan dicentang dulu supaya apa? Supaya nilai U dan T-nya pada time ke 0 itu bisa terbaca di sini. Kita reload. Kita cek di sini, apply terlebih dahulu. Nah, maka akan ada si nilai ini, polutannya. Nah, jadi kondisi awalnya nanti akan seperti ini ya. Jadi kita sudah definisikan polutannya menggunakan set fields dengan nilai 1, jadi konsentrasinya 1 kg mol. Jadi di set field ini tadi, maaf ya, saya tadi salah mention ya. Ini bukan nilai boolean antara ada atau tiadanya polutan, tapi ini menyatakan konsentrasinya. Ya, koreksi sedikit ya. Jadi ini adalah menyatakan konsentrasinya. Jadi kalau 0 berarti dia konsentrasinya 0 kg mol. Kalau 1 berarti yang ada di sini kita set 1 kg mol. Kayak kita sudah punya kondisinya seperti ini. Sama seperti skema di sini. Kemudian kita jalankan simulasinya dengan menggunakan scalar. Kita bersihkan dulu ya. Scalar transport form. Nah, jadi prosesnya setelah itu adalah jalankan scalar transport form dengan enter. Nah, ini simulasinya sudah jalan ya, dari time ke 0 per 0,1 detik sampai 80 detik nanti. Nah, ini sudah stop. Maka yang tersimpan di folder kita adalah folder 0 sampai dengan 80 detik, disimpan per 10 siklus. Ingat ya, kita kan punya time step 0,1, jadi secara perhitungan sebetulnya berjalannya per 0,1, misalkan ini 79,7, 79,8, 79,9, 80. Jadi 0,1 time step-nya.
Tapi yang kita simpan per 10 siklusnya. Jadi folder ini tidak akan tersimpan ya. Karena per 10-nya yang kita simpan. Oke, kita coba reload. Kita reload di sini. Nah, kita bisa play ya, teman-teman. Nanti hasilnya seperti apa. Nah, maka hasilnya akan seperti itu. Oke. Kita tampilkan coba kecepatannya. Jadi ini adalah si polutannya ya, ketika dia terbawa oleh kecepatan sungai sebesar 0,1. Oke, ini bisa teman-teman perpanjang. Nah, ini teman-teman sebetulnya bisa merubah warna background dari para view ya. Misalkan saya ganti warnanya menjadi putih di bagian sini, biar lebih tegas lagi bagian sini. Nah, ini lebih enak ya. Oke, kemudian kita bisa ubah dulu scale-nya di sini dari 0 sampai 1. Kenapa? Karena kita ingin melihatnya. Bagian mana yang tidak terkena polutan, itu kan pasti 0 nilainya. Jadi tidak ada konsentrasi sama sekali, tidak ada besaran polutan sama sekali. Dan bagian mana yang dia terkena polutan. Oke, jika kita cek, dia kan akan terbawa. Nah, dia akan terbawa. Bentar. Ini, nah ini tersimpan semua di sini ya. Ini akan si polutan ini kan akan terbawa. Nah, terbawa oleh aliran sungai. Nah, sembari dia terbawa, dipindahkan dari posisi sini ke posisi kanan, posisi kiri ke posisi kanan, dia juga menyebar ya. Nah, kalau kita lihat kan dia menyebar ini. Yang awalnya konsentrasinya 1, lama-lama dia menyampur menjadi 1 ya, dengan polutan yang lebih kecil tadi. Dan kuantitinya berubah. Nah, kuantitinya berubah. Ya, menyebar sehingga bentuknya lebih merata ya. Yang awalnya kan tadi terpisah seperti ini polutannya. Terpisah, masing-masing terpisah. Ketika dia terbawa oleh sebuah aliran yang memiliki kecepatan, maka dia akan menyebar juga di sini. Nah, oke. Oke ya. Nah, inilah proses adveksi difusi ya, teman-teman. Jadi ini tadi kan saya buat 15 ya. Kalau misalkan dibuat 256 warna aslinya tanpa ada garis kontur yang jelas, maka kalau kita cek si polutannya bercampur ya. Nah, bercampur ya. Oke. Nah, silakan di bagian sini color map kemudian number of table ini bisa teman-teman ubah 15 supaya lebih kelihatan garis konturnya yang tegas seperti ini ya. Artinya yang biru sini ini adalah 0, jadi tidak ada polutan di sini. Polutannya terbawa ya, murni terbawa. Karena kan ini kan alirannya kan terus-menerus mengalir ya, 0,1 kan. Di sisi inlet kan kita beri fixed value, kecepatan 0,1 secara terus-menerus, maka ini terbawa secara terus-menerus sampai ke kanan. Nah, misalkan lagi kita ubah warnanya menjadi misalkan hitam ya. Kita ubah hitam, misalkan di sini kita ubah hitam. Nah, seperti ini mirip dengan skema ini tadi ya. Kita coba apply. Nah, ini polutannya ya, polutannya menyebar. Nah, oke. Jadi lebih bercampur dengan aliran sungainya ya. Nah,
Oke, kemudian coba kita lakukan studi kasus seperti ini. Misalkan diffusivity dari polutannya kita naikkan menjadi 0,3 misalkan. Tadi kan semula di transport property, diffusivity-nya atau karakteristik natural ya yang dimiliki oleh polutan itu persebarannya itu 0,01. Ini satuannya dalam meter per second kuadrat ya. Bukan, maaf, satuannya bukan ini. Satuannya adalah meter kuadrat per second. Biasanya seperti itu. Oke. Nah, misalkan ini kita naikkan 0,3, berarti artinya si polutan itu kan akan semakin difusif. Artinya semakin memiliki sifat yang lebih cepat menyebar lagi. Oke ya. Kita akan coba buat perbandingan. Jadi kita copy terlebih dahulu ini saja ya. Kita copy. Kita namakan dia polutan dispersion 2 misalkan. Nah, di bagian polutan dispersion 2 hasil copy ini kita coba ubah transport propertinya menjadi 0,3 ya. Kemudian kita jalankan, kita arahkan ke transport property, kita arahkan ke ini ya, maaf bukan transport property, ke folder tutorial 4 polutan dispersion 2. Oke, kita coba all clean. Jadi kita masih menyimpan yang original tadi ya, yang menggunakan transport property 0,01, dan kita akan jalankan case yang serupa tapi dengan transport property yang berbeda. Oke, kita jalankan block mesh, kemudian jalankan set fields, kemudian jalankan scalar transport form. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, ini sudah selesai. Jangan lupa kita buat file dummy, misalkan polutan dispersion 2.form. Nah, kita akan buka di ParaView ya secara bersamaan ya. Nanti kita compare hasilnya. Jadi teman-teman bisa buka di sini di bagian split horizontal ini, atau yang vertikal juga boleh. Kita coba split yang vertikal ya, atau yang horizontal mungkin. Ya, yang horizontal aja. Jadi kita bisa kecilkan ini. Nah, kita klik render view di sini. Nah, disinilah nanti kita akan buka si polutan yang kedua ya, case yang kedua dengan transport property yang lebih besar nilai dt-nya. Kita buka. Oke, kemudian background di sini kita ubah juga menjadi putih biar sama. Oke, kita ubah T. Oke. Kemudian ini bagian zero time-nya kita uncheck. Terus kita geser ini. Nah, kita linkkan ya. Jadi window ini sama ini kita linkkan. Jadi supaya kita tahu perbedaannya ya. Kita klik kanan ya, pada cancel dulu, kita klik kanan, link kamera, kemudian pilih windownya di sini. Jadi ini tadi kan kita aktif di window ini ya. Di window yang sebelah kiri, kita linkkan ke yang kanan. Klik yang kanan. Nah, ini maka akan ngelink. Nah, jadi ketika kita ubah, keduanya juga berubah. Oke. Nah, kita coba play ya, bagaimana kondisi dari perbandingan kedua kasus ini. Coba kita play. Nah, kalau kita lihat, ketika kita ubah dt-nya menjadi 0,003, si polutannya semakin menyebar dengan lebih
cepat ya. Jadi pada waktu yang sama, misalkan ini pada time ke-25, polutan yang menggunakan DT 0,001 ini masih belum bercampur secara merata. Tapi di case yang ini, yang polutan dispersionnya itu menggunakan DT 0,03, dia sudah menyampur secara hampir merata ya. Coba kita jalankan sampai ke kanan. Nah, semakin terbawa aliran, polutannya akan menyebar sampai ke dinding sungai ini. Nah, oke. Nah, itu bedanya ya teman-teman. Inilah yang disebut dengan fenomena adveksi difusi. Nah, pada aliran yang lebih kompleks lagi nanti, misalkan kita menghitung momentum ya, momentum transport atau persamaan Navier-Stokes, yang terbawa oleh aliran itu bukan hanya besaran skalar, tapi kecepatannya itu sendiri, dan itu lebih kompleks nanti. Nah, kita akan simulasikan satu case lagi, nanti menggunakan persamaan Navier-Stokes ya, contoh sederhana saja nanti di video berikutnya. Oke, cukup sekian ya, ini sudah cukup panjang video kali ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti sejauh ini, dan sampai jumpa di kasus pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.